Selamat siang Bu Meliana dan teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang WACC atau biaya modal tertimbang. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau aktivitas operasional perusahaan. Dunia bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan harus unggul dalam bidang-bidang tertentu. Namun, untuk mencapai keunggulan tersebut, perusahaan harus punya investasi dan dana yang besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus mencari modal yang besar agar bisa membangun investasinya. Pada umumnya, ada dua sumber modal perusahaan, yaitu utang dan ekuitas. Utang biasa didapat dari pinjaman bank atau kreditur, sementara ekuitas didapat dari investasi pemilik modal di pasar modal. Perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai proyek melalui akses internal, yaitu dana perusahaan berupa laba ditahan, dan akses eksternal, yaitu dana dari luar seperti penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan pinjaman bank. Maka, kita harus menghitung biaya modal untuk membiayai perusahaan tersebut dengan menggunakan metode WACC. Berikut adalah rumus WACC, yaitu WD dikali RD dikali 1 min T ditambah WPS kali RPS ditambah WCS kali RCS. Di sini W adalah weight atau bobot. Terdapat 3 W. Yang pertama itu weight debt, WD, ini tuh bobot utang atau obligasi. Yang kedua itu WPS atau weight preferred share, ini adalah bobot saham preferen. Dan W yang ketiga adalah WCS atau weight common share, ini adalah bobot saham biasa. Dan R juga ada 3 di sini. R adalah biaya. Yang R pertama adalah RD, yaitu cost of debt atau biaya utang. R yang kedua adalah RPS atau cost of preferred share, ini itu biaya saham preferen. Dan yang R ketiga adalah RCS, yaitu cost of common share, ini adalah biaya saham biasa. Dan yang terakhir itu ada tax, yaitu T, itu adalah tarif pajak. Cara menghitung WACC. Yang pertama, kita hitung masing-masing W, yaitu ada WD, WPS, dan WCS. Contohnya, WD-nya adalah 40, WPS 10, dan WCS 50. Maka 40 ditambah 10 ditambah 50, totalnya adalah 100. Maka WD-nya itu 40 dibagi 100, WPS-nya 10 dibagi 100, dan WCS-nya 50 dibagi 100. Yang kedua yaitu kita hitung masing-masing R. Ada RD, RPS, dan RCS. Di mana RD ini biasanya utang ke bank atau obligasi. RPS ini memiliki rumus dividen atau D dibagi price atau P. Dan RCS ini memiliki rumus D1 atau dividen tahun depan dibagi price ditambah growth. Nah, di sini RCS rumusnya D1 atau dividen tahun depan. Jadi jika di soal diketahui dividen tahun ini atau tahun lalu, maka D1 memiliki rumus D0 dikali 1 ditambah G. Sementara G itu adalah pertumbuhan dividen. Contoh soal, perusahaan yang ingin membangun gudang baru. Dengan adanya pembangunan ini, perusahaan memiliki target modal untuk masing-masing obligasi, saham preferen, dan saham biasa sebesar 4 miliar rupiah, 2 miliar rupiah, dan 6 miliar rupiah. Perusahaan akan menjual obligasi dengan kupon sebesar 7%. Saham preferen memiliki dividen sebesar 2.000 per lembar dan dijual dengan harga 25.000 per lembar. Untuk saham biasa tahun lalu membagikan dividen sebesar 3.000 per lembar dan harga pasarnya 55.000 per lembar. Dividen ini diperkirakan akan tumbuh 5% per tahun. Tax rate sebesar 30%, hitung WACC. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah hitung masing-masing W. Di soal ditulis bahwa perusahaan memiliki target modal untuk masing-masing obligasi, saham preferen, dan saham biasa sebesar 4 miliar rupiah.
2 miliar rupiah, dan 6 miliar rupiah. Maka obligasi atau WD-nya adalah 4 miliar dibagi 12. 12 di sini didapat dari 4 miliar ditambah 2 miliar ditambah 6 miliar. Maka WD-nya adalah 0,33. WPS-nya atau weight preferred share-nya adalah 2 miliar dibagi 12 miliar, yaitu 0,17. Dan WCS-nya adalah 6 miliar dibagi 12 miliar, yaitu 0,5. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu hitung masing-masing R. Ada RD, RPS, dan RCS. Di soal diketahui bahwa perusahaan akan menjual obligasi dengan kupon sebesar 7%. 7% ini yaitu RD. Lalu saham preferen memiliki dividen 2.000 per lembar dan dijual dengan harga 25.000 per lembar. Maka ini adalah RPS. Rumus RPS adalah dividen dibagi price. Dividennya yaitu 2.000 dan price-nya yaitu 25.000. Maka RPS-nya yaitu 0,08. Dan RCS di sini diketahui bahwa tahun lalu membagikan dividen sebesar 3.000 per lembar dan harga pasarnya 55.000 per lembar. Rumus RCS yaitu D1 dibagi P ditambah G. D1 itu dividen tahun depan. Namun di soal diketahui saham biasa tahun lalu membagikan dividen sebesar 3.000 per lembar. Maka D1 harus kita pecah dengan rumus yang tadi, yaitu rumus D0 dikali 1 ditambah G. Maka D1-nya menjadi 3.000 dikali 1 ditambah 0,05. Lalu dibagi price-nya yaitu 55.000 ditambah growth. Growth-nya ini 5% atau 0,05. Maka hasilnya adalah 0,106 atau 10,6%. Maka angka-angka tadi yang kita ketahui kita masukkan ke dalam rumus WACC. Berarti WACC sama dengan WD-nya yaitu 0,33 dikali RD-nya 0,07 dikali 1 min tax. Tax-nya 30%, maka 1 dikurangi 0,3 ditambah WPS-nya yaitu 0,17 dikali RPS-nya yaitu 0,08 ditambahkan dengan WCS-nya 0,5 dikali RCS-nya 0,106. Maka hasilnya yaitu 0,0753 atau 7,53%. Maka kesimpulannya, perusahaan harus minimal mendapatkan pengembalian sebesar 7,53% dari pendanaan lewat obligasi dan lain-lain.